Selamat sore bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rafika, saya perseptor dari Rumah Sakit Imelda. Saya akan membuat video mekanisme persalinan normal. Adapun alat-alat yang digunakan untuk menolong persalinan normal, yang pertama gunting tali pusat, yang kedua gunting lurus, yang ketiga arteri clamp, yang keempat arteri clamp plastik, yang kelima nut holder, yang keenam gunting episiotomi, yang ketujuh pinset anastomis, yang kedelapan pinset chirurgis. Selanjutnya obat yang kita persiapkan seperti Sinto, kasa steril, kapas cebok, dan Doppler. Sebelum kita menolong persalinan normal, hal yang harus kita ingat adalah kita harus menggunakan alat pelindung diri seperti yang pertama topi, yang kedua masker, yang ketiga apron, sebelum kita menolong persalinan, kita harus pastikan dulu bahwasanya pasien ini sudah pembukaan lengkap. Kita periksa, kemudian kita lihat apakah masih ada ketuban. Kita raba apakah ketuban masih utuh dan menonjol. Kalau ketuban masih ada, hal yang perlu kita lakukan adalah mengamniotomi atau memecahkan air ketubannya. Jika kita sudah pecahkan ketuban, mulut rahim atau porsio sudah tidak ada lagi, sudah kita pastikan bahwa pembukaan sudah pembukaan lengkap. Kemudian kita lihat tanda-tanda persalinan kala 2 seperti dorongan menerang, perjol, perineum menonjol, pulpa membuka, dan teknus artinya tekanan anus. Ketika tanda-tanda persalinan kala 2 itu sudah ada, jadi kita memimpin persalinan normal itu tidak perlu dipaksa ibunya untuk, kalau tidak berkontraksi jangan paksa ibunya untuk mengedan. Jadi pada saat kontraksi memuncak, disitulah kita memimpin persalinan. Ayo ibu. Oke. Ketika kepala sudah di depan pulpa, tangan kanan kita letakkan di perineum untuk menahan perineum agar tidak terjadinya ruptur perineum, dan tangan kiri kita letakkan di atas kepala bayi agar tidak terjadi kelahiran secara spontan dan tidak terjadi ruptur. Ayo ibu, terus mengedan ibu. Di saat ubun-ubun kecil sudah lahir, dagu sudah lahir, mata, hidung, dan mulut sudah lahir, dan maka posisi kepala akan terjadi putar paksi luar. Pada saat sudah putar paksi luar, ini kepala bayi ini mengikuti sumbu punggung janin. Jika dia punggung janinnya ke kanan, maka kepala akan berputar sebelah kanan. Tapi kalau punggung janinnya sebelah kiri, dia akan berputar sebelah kiri. Kemudian lakukan posisi biparental, yaitu tarik ke bawah untuk mengeluarkan bahu anterior. Setelah bahu anterior keluar, kemudian tarik ke atas untuk mengeluarkan bahu posterior. Kemudian tangan kiri menyusuri sampai ke kaki bayi. Kemudian kita lakukan IMD, yaitu inisiasi menyusui dini. Bayi saat lahir langsung letakkan ke dada ibu. Selimuti bayi cukup di belakang punggung bayi saja. Biarkan bayi 1-2 jam di atas dada ibu. Kemudian kita masuk di kala 3, yaitu melahirkan plasenta.
Kita potong plasenta itu dari pusat bayi ke plasenta itu sekitar 3 cm. Kemudian jepit tali pusat dengan umbilikal, jaraknya antara bayi ke tali pusat sekitar 3 cm. Kemudian tali pusat antara umbilikal dengan arteri klem jaraknya 2 cm. Oke. Kemudian ambil gunting tali pusat. Untuk menggunting tali pusat di antara jarak arteri klem yang pertama atau umbilikal dengan arteri klem yang kedua ini. Sebelum kita melahirkan plasenta, kita suntik oksitosin. Gunanya apa? Agar rahim berkontraksi sehingga untuk kelahiran plasenta tidak begitu sulit. Kita perlu asisten, itulah kita gunanya menolong persalinan normal itu tidak bisa sendiri. Kita perlu asisten. Asisten itu untuk apa? Yang pertama untuk membantu kita ya kalau bayinya sudah lahir. Nah, jadi setelah bayinya itu lahir kita beri ke asisten atau yang seperti ini kayak kita perlu suntik atau perlu obat, kita perlu asisten untuk menyuntikkan obat untuk apa yang digunakan, ada apa yang perlu untuk pasien. Kita suntik oksitosin itu 1 ampul dengan cara IM. Baru kita setelah kita suntik baru kita mulai untuk melahirkan plasenta. Pada saat plasenta melahir, ada tanda-tanda plasenta itu melahir seperti semburan darah secara tiba-tiba. Teknik untuk melahirkan plasenta itu namanya PTT, artinya itu peregangan tali pusat terkendali. Jadi posisi tangan kanan memegang arteri klem yang tali pusat, kemudian posisi tangan kiri memegang rahim. Gunanya itu untuk apa? Agar tidak terjadi yang namanya involution uteri. Artinya pada saat kita menarik plasenta, tiba-tiba rahim keluar. Itu karena apa? Satu, karena kita terlalu kuat untuk menariknya. Kedua, tangan kiri tidak menahan pada saat kita mau melahirkan plasenta. Oke. Peregangan tali pusat terkendali artinya tali pusatnya posisinya seperti ini. Tangan kiri memegang rahim. Kita tarik sejajar. Tarik dia terus ini tetap di rahim ibu. Agar dia tidak, waktu kita menarik plasenta, agar dia tidak terikut. Itu gunanya tangan kita ini untuk menahan rahim ibu. Kemudian kita tarik secara sejajar. Kalau kita lihat sudah panjang, kita bisa gulung dia seperti ini. Kemudian kita coba tarik lagi, tarik, oke. Kalau sudah keluar seperti ini, plasenta sudah sebagian sudah keluar, kita ubah cara kita putar plasenta ini sesuai searah jarum jam. Gunanya apa? Kita putar dia searah jarum jam agar plasenta atau selaput plasenta tidak tertinggal. Kalau kita putar dia ke arah jarum jam, dia akan ikut, selaputnya akan ikut sampai dia lahir. Oke, kemudian kita masukkan ke tempat plasenta, tempat plasenta. Plasenta sudah lahir, yang kita perhatikan dari plasenta ini yaitu kotiledon. Kotiledon itu
sebanyak 15 sampai 26 kotiledon. Kemudian hal yang perlu kita perhatiin juga selaput dari plasenta. Jangan ada yang tertinggal di rahim ibu atau di mulut rahim ibu, karena itu yang mengakibatkan perdarahan. Jadi kita periksa apakah kotiledon kita rasa lengkap dan selaput-selaput dari plasenta ini lengkap, berarti plasenta lahir dengan lengkap. Setelah plasenta lahir, yang perlu kita perhatikan robekan perineum atau luka perineum, karena itu salah satu penyebab perdarahan selain yang namanya atonia uteri atau rahim tidak berkontraksi setelah melahirkan. Yang kedua itu perdarahan itu terjadi karena adanya robekan perineum. Jadi bagaimana kita melihatnya? Kita ambil kasa, kemudian kita lihat jika ada robekan perineum, itulah yang harus kita jahit. Tapi kalau tidak ada, ya berarti tidak perlu penjahitan. Oke, cukup sekian video mekanisme persalinan normal. Ya, semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih.